Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali. Kali ini saya akan berbagi motivasi dan inspirasi ya terkait dengan persiapan Bapak dan Ibu nanti akan seleksi tahap 2 wawancara ya. Calon guru penggerak. Nanti akan ada 8 kompetensi kepribadian CGP yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, di sini saya akan memberikan latihan soal wawancara Bapak dan Ibu ya. Yang pertama adalah terkait dengan kompetensi yang pertama, tujuan atau misi. Penjelasannya adalah menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif bagi dirinya, ya, bagi dirinya sendiri maupun anak didik dan lingkungan sekitar. Bapak dan Ibu, di sini saya memberikan dua latihan ya. Dua latihan soal. Yang pertama adalah apa tujuan dan motivasi Anda mendaftar sebagai calon guru penggerak? Dan yang kedua, siapa saja yang mendukung Anda untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak? Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu nanti harus menjawabnya sesuai dengan pengalaman ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu nanti menjawabnya dari karangan ya atau rekayasa. Jadi jawaban ini adalah jawaban dari pengalaman ya yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Kecuali kalau memang pertanyaan tadi adalah terkait dengan perencanaan. Jadi kalau nanti ada asesor bertanya terkait dengan perencanaan ke depan, Bapak dan Ibu tentunya adalah menjawab sesuai dengan rencana, sesuatu yang belum terjadi. Tetapi kalau pertanyaan dari asesor itu terkait dengan suatu kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan, maka Bapak dan Ibu harus menjawab sesuai dengan pengalaman. Ya, karena nanti pertanyaan berikutnya bisa jadi akan berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Dan itu sangat mempengaruhi psikologi Bapak dan Ibu ketika menjawab. Nah, ini adalah latihan soal untuk pertanyaan pertama ya, atau latihan soal untuk kompetensi yang pertama. Berikutnya adalah kompetensi kedua, membangun hubungan yang positif, yaitu mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Latihan soalnya ada dua. Yang pertama adalah jelaskan kerjasama kolaboratif yang pernah Anda alami, di mana, dalam hal apa, bersama siapa, bagaimana, dan hasilnya apa. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda ketika berinteraksi bersama orang lain, apakah ada permasalahan, hambatan, atau tantangan. Bapak dan Ibu, ini adalah soal yang kedua ya, silahkan Bapak dan Ibu dipersiapkan ya, pertanyaannya seperti ini kurang lebih ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti silahkan disiapkan jawabannya berdasarkan pengalaman dari kompetensi yang kedua, yaitu membangun hubungan yang positif. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah daya juang atau relisensi. Sebagai pengajar yang terus berupaya, fokus, dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Latihan soalnya adalah jelaskan kesulitan Anda ketika sedang membangun kerjasama untuk mencapai suatu tujuan dan bagaimana Anda mengatasinya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah pertanyaan terkait dengan pengalaman ya. Silakan dijawab juga sesuai dengan pengalaman. Kemudian apa saja kelebihan yang Anda dapatkan ya? Apa saja kelebihan Anda yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut? Misalnya berpikir positif, pantang menyerah, senang berkomunikasi dan berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian kompetensi yang keempat, inisiatif untuk mengambil tindakan. Sebagai pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif dan mandiri. Latihan soalnya adalah ceritakan pengalaman Anda dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Apakah Anda melakukannya karena inisiatif sendiri atau dorongan dari orang lain? Misalnya rendahnya kemampuan literasi siswa, sehingga Anda membuat ide kegiatan untuk meningkatkan minat baca siswa melalui program pojok baca. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh saja ya, jadi ini adalah bukan soal yang nanti akan muncul, tetapi dari kompetensi nomor 4 ini saya menganalisis bahwa pertanyaannya nanti bisa jadi berkaitan dengan seperti yang saya sampaikan saat ini, yaitu pengalaman Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kelima adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar, aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus.
Ini adalah latihan soalnya. Yang pertama, ceritakan apa kelebihan dan kekurangan diri Anda, khususnya sebagai seorang pengajar. Kemudian, apa saja kegiatan yang sudah Anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pengajar. Misalnya, Bapak dan Ibu pernah mengikuti training, workshop, IHT, uji kompetensi, aktif berorganisasi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh menurut saya yang merepresentasikan dari kompetensi yang nomor 5. Nomor 6 adalah mengembangkan orang lain, yaitu penjelasannya melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coachee ya, yaitu adalah anak didik, rekan kerja, pengajar, atau orang lain, serta memastikan munculnya sikap positif dari coachee. Ya, kemudian yang kelak membantu untuk menunjang sukses di masa depan. Bapak dan Ibu, latihan soalnya ya menurut saya adalah seperti ini. Ceritakan pengalaman Anda ketika membantu orang lain. Dengan siapa, dalam hal apa, kapan, dan bagaimana hasilnya. Yang kedua adalah dukungan apa saja yang Anda berikan kepada orang tersebut, hambatan apa yang Anda temui, dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi, latihan soal ini Bapak dan Ibu tidak terlepas dari prinsip 5W plus 1H ya. Siapa, di mana, kapan, kemudian waktunya, kapan ya dilaksanakan itu, apakah ada hambatan, tantangan, dan sebagainya. Nah, ini silakan Bapak dan Ibu dijawab sesuai dengan pengalaman ya. Yang ketujuh adalah kematangan etika. Penjelasannya adalah kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan, serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika, profesi, dan kebijakan yang ada. Latihan soalnya adalah berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks atau sulit saat menjalankan tugas Anda dan bagaimana sikap Anda waktu itu. Misalnya, ketika melaksanakan suatu ide dalam kegiatan, lomba, PTK, inovasi pembelajaran, dan lain-lain, Anda sebagai inisiatornya, tetapi tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari rekan sejawat atau bahkan kepala sekolah. Nah, ini silahkan karena ini sifatnya pengalaman, Bapak dan Ibu, jangan sampai kita mengarang ya. Jadi silahkan dijawab sesuai dengan pengalaman. Yang kedelapan yang terakhir, pengambilan keputusan, yaitu penjelasannya sebagai pengajar yang mampu mengidentifikasi dan memahami masalah, serta peluang dalam berkarya, dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif. Memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang tepat waktu, Bapak Ibu ya. Dari sini pelatihan soalnya adalah ceritakan pengalaman Anda ketika memimpin suatu tim kelompok ya. Dan bagaimana cara Anda mengambil tindakan itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.